Aldo yang memandangi langit Jakarta dari atap kontrakan Pak Edi berbisik dalam hati, "Bu, Aldo di sini kuat kok. Suatu hari nanti Aldo bakal bikin ibu bangga." Tantangan pertama. Hari-hari Aldo di Jakarta semakin menantang. Setelah beberapa bulan bekerja keras sebagai penjaga toko Bang Karyo, akhirnya Aldo berhasil menabung sedikit uang dan mengirim sebagian dari gajinya ke desa untuk membantu kebutuhan ibunya. Meski sederhana, itu sudah cukup membuat Aldo bahagia dan merasa sedikit lebih berarti. Sementara itu, di tengah perjuangannya, Aldo tidak berhenti belajar. Setiap malam setelah toko tutup, ia sering berkumpul dengan Bima di sebuah warung kopi kecil dekat kontrakan mereka. Di sana mereka berbagi cerita dan semangat, menonton video motivasi, serta mengikuti kursus-kursus keterampilan gratis yang mereka temukan lewat komunitas lokal. Aldo mulai merasa bahwa hidupnya di Jakarta bisa lebih dari sekadar mencari uang, melainkan tempat untuk belajar dan mengasah kemampuan demi masa depan yang lebih baik. Suatu hari, di sela-sela bekerja di toko, Bang Karyo tiba-tiba menawari Aldo kesempatan yang lebih besar. Toko kelontong itu rupanya akan membuka cabang kecil di daerah sekitar, dan Bang Karyo ingin agar Aldo yang membantu mengurus cabang baru tersebut sebagai asisten administrasi dan penjaga. Tawaran itu membuat Aldo terkejut sekaligus senang. Pekerjaan baru ini memiliki gaji yang lebih baik dan tanggung jawab yang lebih besar. Namun kebahagiaan Aldo tidak bertahan lama. Di cabang baru toko tersebut, ia mulai menghadapi tantangan dari rekan-rekan kerja yang lebih senior, yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Salah satu dari mereka, Tony, seorang pria yang sudah bekerja lama dengan Bang Karyo, merasa tidak nyaman dengan posisi Aldo yang dianggapnya sebagai orang baru, tetapi langsung mendapatkan tanggung jawab lebih. Tony sering melontarkan sindiran dan menganggap Aldo tak tahu apa-apa soal pekerjaan di kota besar. Awalnya Aldo mencoba mengabaikan sindiran-sindiran itu dan tetap fokus pada pekerjaannya. Namun lama-kelamaan sindiran Tony dan beberapa karyawan lain berubah menjadi tindakan yang lebih menyakitkan. Mereka mulai memberi tugas-tugas tambahan kepada Aldo, bahkan mengerjakan tugas mereka sendiri tanpa meminta izin atau penjelasan. Tony sering mempermalukan Aldo di depan pelanggan, menyebutnya pemuda kampung yang tak tahu apa-apa. Aldo merasa diperlakukan tak adil, tapi ia menahan diri untuk tidak membalas karena tak ingin membuat masalah. Pada suatu malam, setelah merasa lelah dan tertekan, Aldo bercerita kepada Bima tentang semua masalahnya. Dengan penuh perhatian, Bima mendengarkan keluhan Aldo sambil menepuk bahunya. Bima memberikan nasihat yang sederhana tapi dalam maknanya. Do, kadang di kota ini kita harus lebih kuat dari rasa sakit hati sendiri. Nggak apa-apa dianggap remeh, asal kita nggak kehilangan diri kita. Dengan dukungan Bima, Aldo mulai mengubah cara pandangnya. Ia memutuskan untuk menghadapi situasi tersebut dengan lebih positif. Ia mengambil setiap tugas tambahan yang diberikan Tony sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak. Setiap kali ada masalah atau tantangan, Aldo berusaha untuk menyelesaikannya tanpa banyak mengeluh. Perlahan-lahan, ia semakin mahir dalam pekerjaan administrasi dan mulai mempelajari beberapa hal baru seperti cara mengelola stok barang, menghitung laporan keuangan, dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Namun, suatu hari, sebuah masalah besar muncul yang menguji kesabaran dan kemampuan Aldo. Di toko tersebut, terjadi kekurangan stok barang yang cukup besar pada akhir bulan. Tony, yang bertanggung jawab atas pengelolaan stok, segera menuduh Aldo telah membuat kesalahan dalam pencatatan barang, dan ia menyebarkan tuduhan tersebut ke semua karyawan, membuat Aldo merasa tertekan. Aldo sendiri bingung karena merasa telah mencatat semua barang dengan benar, namun tidak punya bukti untuk membela diri. Tony bahkan mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada Bang Karyo, yang tentunya bisa membuat Aldo dipecat. Aldo merasa hancur. Malam itu, ia pergi ke tempat favoritnya bersama Bima, warung kopi kecil di dekat kontrakan mereka, untuk mencari pelipur lara. Bima yang mendengar cerita Aldo menyarankan agar Aldo tidak menyerah dan mencoba mencari bukti untuk membersihkan namanya. Kamu udah kerja keras, Do. Kalau memang kamu benar, cari bukti dan buktikan kalau kamu nggak salah. Ini mungkin kesempatan kamu buat menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Mendengar saran tersebut, Aldo merasa mendapatkan kembali keberanian.
Selama beberapa hari berikutnya, ia berusaha menyelidiki pencatatan stok dan mencoba mencocokkan data satu per satu. Meskipun membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, Aldo terus mencari ketidakcocokan dalam laporan stok barang. Ia bahkan mencoba berbicara dengan beberapa rekan kerja yang mungkin tahu sesuatu. Akhirnya, setelah beberapa hari pencarian, Aldo menemukan sebuah fakta mengejutkan. Tony ternyata telah menyalahgunakan wewenangnya dan mengalihkan beberapa barang ke toko lain tanpa mencatatnya di laporan. Tony ternyata memiliki kesepakatan dengan toko lain untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Aldo langsung melaporkan temuannya ini kepada Bang Karyo dengan bukti yang lengkap. Awalnya Bang Karyo tak percaya, tetapi setelah melihat bukti-bukti yang disusun Aldo, ia menyadari kebenaran itu. Tony akhirnya dipecat dan nama Aldo pun bersih. Setelah kejadian itu, Bang Karyo melihat potensi Aldo yang sebenarnya, yakni seorang pemuda yang jujur, ulet, dan tak mudah menyerah. Bang Karyo bahkan menawarkan Aldo untuk belajar lebih banyak tentang pengelolaan toko, bahkan memberi izin untuk mengurus beberapa pekerjaan administrasi secara mandiri. Perlahan-lahan Aldo mulai mendapatkan rasa percaya diri dan kepercayaan dari rekan-rekan kerja lainnya. Ia sadar bahwa setiap kesulitan dan perlakuan tidak adil yang ia alami menjadi pelajaran hidup yang berharga. Di akhir episode ini, Aldo menyadari bahwa ia berhasil melewati ujian pertamanya di kota besar, dengan cara yang bermartabat dan jujur. Di akhir hari, saat ia kembali ke kontrakan, Bima menyambutnya dengan senyum lebar. Gimana rasanya bertahan dari badai pertama, Do? Aldo tertawa menatap sahabatnya sambil mengangguk. Berat, tapi ternyata bisa juga ya, Bi. Asal kita punya prinsip, apapun yang kita hadapi nggak akan bikin kita goyah. Episode ini berakhir dengan Aldo dan Bima yang duduk di atas atap kontrakan, memandang lampu kota Jakarta yang gemerlap. Mereka tahu bahwa jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, tetapi mereka siap untuk melangkah maju bersama.